Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di Silo Watulinei Channel. Channel untuk berbagi informasi tentang kegiatan, informasi pelayanan di Jemaat Gemim Silo Watulinei. Tapi juga untuk bersama-sama kita belajar tentang perenungan lewat kesaksian berita firman Tuhan. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Sobat Silo yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen tentu kita harus memiliki sikap iman yang jelas supaya kita tahu untuk menempatkan diri kita, tapi juga mampu untuk mengambil tindakan yang terbaik di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kita alami. Nah, Tuhan telah memberi akal budi kepada kita, Tuhan telah memberi hikmat kepada kita, supaya kita mampu melakukan hal-hal yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan ancaman, ketika kita menghadapi suatu tantangan, godaan, tapi juga pergumulan-pergumulan kehidupan ini, kadang-kadang kita bisa maju, tetapi kadang-kadang juga kita harus mundur dan menghindari demi keselamatan dan keamanan kita. Dan tentu pasti setelah itu kita mampu untuk mencari waktu yang terbaik untuk melanjutkan kembali tugas pekerjaan, bahkan juga tanggung jawab kita meraih harapan dan rencana kita ke depan. Pembacaan Alkitab kita dalam perenungan lewat kesaksian Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13 yang bercerita tentang latar belakang peringatan perayaan Hari Pondok Daun. Merupakan hari di mana berkumpulnya orang-orang Yahudi di Yerusalem selama 7 hari untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat panen yang berlimpah-limpah, sambil memperingati kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan yang telah menyertai dan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yang ada di Mesir. Dalam pembacaan ini, dalam cerita ini jelas menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memilih sikap untuk menghindari orang-orang Yahudi yang ingin membunuh dan melenyapkannya. Pada awalnya di ayat 4 dan 3, di situ dikatakan bagaimana saudara-saudara dari Yesus menginginkan dan mendesak Yesus supaya mau tampil di muka umum. Mereka menginginkan Yesus dalam pelayanannya menjadi orang-orang yang dikenal oleh khalayak ramai, menjadi orang-orang yang terkenal pada masa itu. Nah, tentu ini adalah sikap pelayanan yang keliru. Tuhan Yesus menolak untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak mereka. Karena pelayanan yang demikian adalah pelayanan yang hanya mengutamakan kehidupan untuk mencapai nama, mencapai popularitas dan kebanggaan bagi diri sendiri. Karena itu Yesus memilih caranya sendiri. Di ayat 10 di situ dikatakan dia pergi tidak secara terang-terangan, tetapi secara diam-diam. Karena dia sebelumnya telah mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa di ayat 6, waktuku belum tiba. Kemudian diulangi di ayat yang ke-8, waktuku belum genap. Nah, kata waktu yang dipakai dalam pembacaan Alkitab ini berasal dari kata Yunani, yaitu kairos, yang berarti waktu yang tepat, waktu yang terbaik, waktu yang menjanjikan, waktu yang menguntungkan. Di sini kita belajar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengatur tentang pelayanan Tuhan Yesus.
Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Tuhan Yesus untuk memilih pelayanan menurut kehendak manusia. Apakah mau tampil di depan umum, apakah melayani secara diam-diam, atau menghindari suatu peristiwa yang terjadi. Semuanya diatur oleh Tuhan. Tidak seperti keinginan manusia untuk melaksanakan pelayanan bagi hormat, bagi nama, dan mencari popularitas diri sendiri. Sobat Silo yang diberkati oleh Tuhan, karena itu kita harus belajar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini adalah pasti yang terbaik untuk kita jalani. Kita harus belajar bahwa rencana dan waktu Tuhan itulah yang terbaik untuk kita nikmati dalam kehidupan persekutuan sebagai orang yang percaya. Mungkin saat ini begitu banyak orang yang mengaku sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi cara pikir maupun cara kehidupannya jauh dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberi pengajaran yang penting bagi kita di saat ini. Untuk menjadi orang yang dikenal, bukan harus selalu kesana kemari, bukan harus tunjuk muka di depan umum atau bastor muka. Tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita boleh dikenal sebagai murid-murid Tuhan. Orang tunjukkan bagaimana kesetiaan, tunjukkan bagaimana ketaatan kita, tunjukkan bagaimana kejujuran, keadilan, kasih sayang, tetapi juga kebaikan hati kepada semua orang. Mulai dari kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan berjemaat, dan kehidupan bermasyarakat. Itulah sikap iman Kristiani yang sejati kepada Tuhan. Di saat ini, Tuhan telah memberi panggung kehidupan bagi kita semua, yaitu dunia ini. Karena itu mari kita pakai panggung yang Tuhan beri. Mari kita pentaskan bukan nama dan kelebihan kita, bukan kemampuan dan popularitas kita, tapi mari kita pentaskan apa yang menjadi pengajaran dan apa yang menjadi kesaksian iman kita kepada Tuhan. Percayalah apa yang disampaikan lewat syair sebuah lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat kita merayakan minggu-minggu sengsara. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Amin.